Halo, ketemu lagi dengan saya Barel Distira. Kali ini kita akan membahas tema kaitannya dengan bahaya mengkonsumsi daging hewan liar. Jadi ini sangat penting untuk kita bahas karena ternyata banyak sekali bahaya yang bisa ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi daging dari hewan liar. Oke, untuk kalian di wilayah Solo mungkin kalian bisa membaca tulisan saya dengan judul Bahaya Konsumsi Daging Hewan Liar di majalah Cahaya Hati edisi Maret 2020. Oke, kita langsung saja membahas kaitannya kenapa sih kita nggak boleh mengkonsumsi daging dari hewan liar. Mungkin terkesan kontradiktif ketika kita berbicara dengan konsep back to nature. Artinya sebaiknya kita memang mengkonsumsi bahan makanan, dalam hal ini daging juga, yang masih alami atau natural dari alam. Tapi tentu kita harus tahu juga bahayanya ketika kita mengkonsumsi daging dari hewan liar. Oke, yang pertama, kenapa sih atau potensi apa sih yang bisa disebabkan, bahaya yang bisa disebabkan oleh konsumsi dari daging hewan liar? Yang pertama adalah kaitannya dengan masalah kesehatan. Kalau kita lihat wabah corona akhir-akhir ini disinyalir disebabkan dari konsumsi daging hewan liar. Nah, kenapa bisa menyebabkan bahaya kalau kita mengkonsumsi daging hewan liar? Karena yang pertama adalah ketika kita mengkonsumsi daging hewan liar, kita tidak tahu pola atau kehidupan dari hewan tersebut. Contohnya adalah pola konsumsi dan lain sebagainya. Sehingga itu dapat berpotensi ketika kita mengkonsumsi hewan tersebut, kita akan mengkonsumsi misalnya bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit yang dibawa oleh hewan tersebut. Beda halnya kalau kita mengkonsumsi hewan ternak yang tentu selama pemeliharaan ada proses perawatan, ada proses vaksinasi untuk menjaga kesehatan hewan tersebut, sehingga lebih pasti untuk kesehatan dari hewan yang kita konsumsi dari hewan ternak. Selain itu adalah faktor yang kedua, kalau kita berbicara hewan liar, kita tidak tahu juga lingkungan dia tempat hidup. Bisa jadi meskipun dia hidup di alam, tetapi hidup di alam yang sudah tercemar. Contohnya misalnya sungai yang sudah tercemar dan sebagainya. Tentu itu akan membawa polutan ataupun cemaran ke dalam hewan tersebut. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah dari faktor kecantikan atau kesehatan kulit. Ini sebenarnya hampir sama dengan faktor kesehatan, tapi saya bedakan karena tentu ketika kita berbicara hewan liar, tidak jarang menyebabkan reaksi alergi pada orang tertentu. Biasanya akan menyebabkan masalah pada kulit, bisa berupa bentol-bentol, kemerahan, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita hindari juga. Jangankan hewan liar yang kita tidak tahu dia hidup di mana, cara hidupnya bagaimana, kita mengkonsumsi susu pun, susu sapi, ada beberapa golongan orang yang tidak bisa menerima itu atau kita sebut sebagai lactose intoleran. Dia tidak bisa mencerna adanya laktosa dari susu sapi. Artinya tentu potensi bahaya alergi yang menyebabkan masalah pada kulit ini bisa kita hindari ketika kita tidak mengkonsumsi hewan liar. Oke, yang ketiga kaitannya dengan bahaya yang ketiga adalah ekosistem ataupun akan mengganggu rantai makanan dari hewan tersebut. Karena kalau kita tahu bahwasanya hewan liar ini secara alami punya rantai tertentu. Apabila kita ambil, maka akan mengganggu rantai makanan tertentu dan itu akan berakibat fatal pada ekosistem alam yang ada. Oke, kesimpulannya adalah kalau toh kita tidak bisa menghindari konsumsi hewan liar, mungkin
alangkah lebih baiknya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kaitannya dengan proses pemasakan. Itu yang harus kita pastikan. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi itu dalam keadaan mentah. Karena apa? Untuk mencegah tadi adanya kontaminasi dari bakteri ataupun parasit ataupun virus juga dari hewan liar tersebut, sehingga kita bisa meminimalisir bahayanya. Kemudian yang kedua, pastikan hewan tersebut berasal dari mana. Apabila berasal dari misalnya sungai yang tercemar ataupun tempat yang sudah tercemar ataupun misalnya dari TPS, karena kita tahu ada beberapa hewan juga yang hidup di tempat pembuangan sampah, itu perlu kita hindari. Sehingga harapannya dengan melakukan dua hal tersebut, potensi bahaya ini bisa diminimalisir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa di tema berikutnya. Salam.